selamat malam teman-teman semua yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Oke, kiranya semua dalam keadaan baik karena hari ini kita akan bertemu lagi. Senang sekali bisa bertemu lagi dalam acara PA online bareng seri Alkitab. Ya, kita mengambil kata Alkitab karena kita selalu akan memilih ayat-ayat atau pasal yang terkenal sehingga teman-teman bisa ikut bersama-sama familiar menggali bersama-sama ayat yang sudah kita kenal, ya. Dan hari ini kita punya acara khusus. Bulan ini, bukan hari ini. Bulan ini kita punya acara khusus karena pasal-pasal yang kita bahas adalah Lukas yang sehubungan dengan kelahiran Yesus atau Natal gitu, dan kita akan spesifik membahas tentang pujian-pujian dari tokoh-tokoh yang ada menyambut kelahiran Yesus. Kalau minggu lalu kan kita sudah belajar dari pujian atau respon Maria terhadap pemberitahuan kelahiran Yesus, dan hari ini kita akan belajar tentang pujian Zakaria. Iya, berarti minggu depan kita udah tahu mau ngapain nih. Iya, masih membahas pujian juga. Iya, pujian dari Simeon. Oke. Nah, sementara itu kita juga akan bergabung dengan dua guest kita. Iya, kita akan invite dulu ya mereka. Oke. Siapa nih teman kita yang akan hadir malam hari ini untuk menjadi guest? Tamu spesial kita malam hari ini ada dua. Dan ini luar biasa karena kacamataan juga nih duanya. Ada Arum dan juga Nikos. Kita akan segera aja bergabung. Iya, oke. Sementara itu saya ingin menyapa teman-teman yang ada di rumah. Ya, cepat-cepat bergabung dan baca Lukas 1. Iya. Halo Arum. Halo, Shalom, Bu Yulia. Halo. Iya, apa kabar? Luar biasa, baik. Iya, oke. Senang sekali bisa bersama-sama akan menggali ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini. Sudah baca Lukas 1 ya? Puji Tuhan sudah. Berapa kali nih bacanya? 3 hari. Berapa kalinya? Banyak kali. Berkali-kali. 3 hari menggalinya kan. Oke. Halo Nikos. Halo. Iya. Sorry. Mana, apa kabar? Wah, rambutnya baru nih. Baik. Iya. Baik, Bu. Halo semuanya. Iya. Di tempat kamu kok agak gelap ya? Oke, ada lampu yang mungkin bisa lebih sebentar, Bu. terang sedikit. Oke. Oke, sembari menunggu Nikos, kita akan sapa dulu Bu, sahabat Sabda yang sudah hadir pada malam hari ini. Dan sudah mulai bergabung nih. Selamat malam kepada teman-teman yang sudah bergabung. Ada Ibu Deborah Wisnu, ada Pak Zulis Manula, selamat malam Pak. Ada Reski Bestidi, ada Vila, adik saya nih, ada Kak Rema Agung, ada Adel, akun Adel. Ya. Ada Rizky juga. Ini Rizky ini sering bergabung juga nih. Selamat malam. Halo Rizky, selamat ketemu lagi. Ada saudara Alfi. Oh, ini ada tanggapan Bu dari Pak Julius. Halo, selamat malam Bu Yulia dan Kak Roma dan tim Mayu PA. Iya, selamat malam Pak Julius yang ada di Bandung. Gimana kabarnya di sana? Baik-baik ya? Oke, ya. Ini ada saudari Pingkan juga yang bergabung. Ada Oi Putran, iya. Ada Harry Rich, ada Andika Doni. Ini teman-teman Arum ya? Iya, betul. Oh, udah ngajak teman nih hari ini. Bagus sekali. Iya. Oke, banyak teman-teman yang masih sedang akan bergabung, dan teman-teman yang sudah bergabung silahkan yang belum membaca Lukas 1, khususnya pujian Zakaria, cepat-cepat membaca ya, supaya kita bisa bergabung nanti menggali bersama-sama. Dan jangan lupa teman-teman untuk ikut share penggaliannya, atau komentarnya, atau tanggapannya, atau pertanyaan juga boleh gitu ya. Silahkan nanti ikut bergabung, bahkan nanti kalau di akhir acara ada yang ingin bersama-sama live, boleh juga. Iya. Oke, jadi kita akan segera mulai acara kita hari ini. Tambah gelap ya? Kayaknya lampunya ini yang gelap. Iya. Gimana? Selamat malam tuh semua.
kurang nih. Dibandingkan kita-kita yang lebih putih, kamu agak merah nih. Oh itu Oke. ini udah mentok sekali. Udah mentok. Ada lampu di atas yang bisa dinyalain? Oke, sebentar. Iya, ternyata masih merah Kamu juga. merah, iya. Muka kamu merah sekali. Oke deh. Iya, Karena waktu terus berjalan, jadi Oke. kita akan segera mulai supaya kita punya waktu banyak untuk menggali. ya, Ya, kita akan segera masuk langkah yang nol, yaitu berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang baik dalam hidup kami dan Engkau senantiasa menyertai kami. Bapak yang baik, pada malam hari ini sebentar kami akan mengambil waktu dan sikap untuk belajar tentang kebenaran firman-Mu dari pujian Zakaria. Bagaimana Tuhan boleh memakai hamba-Mu ini Tuhan untuk boleh menyampaikan pujiannya kepada Tuhan, dan inilah yang akan kami pelajari pada malam hari ini. Berkali setiap kami secara khusus Arum dan juga Nikos yang akan menggali, dan seluruh sahabat-sahabat juga yang ikut menggali bersama-sama, yang ikut membaca, merenungkan, bahkan mengambil komitmen untuk boleh mengaplikasikan firman hari ini. Tuhan memberkati jalannya PA online bareng ini juga kami serahkan kepada Tuhan. Tuhan juga yang mengendalikan setiap alat yang kami pakai dan jaringan yang kami pakai. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup. Kami sungguh bersyukur dan berdoa. Amin. amin. Iya. Gimana teman-teman? Iya, kita siap ya untuk menggali, tapi kita akan overview dulu buku Lukas atau Injil Lukas. Iya, jadi minggu lalu kita sudah sedikit overview ya, bahwa yang menuliskan Injil Lukas ini adalah Lukas sendiri memakai namanya, dan dia bukan hanya menuliskan Injil Lukas, tetapi juga kitab Kisah Para Rasul, buku kedua yang dituliskan, gitu ya. Dan dari dua kitab yang bisa kita lihat, dari Injil Lukas maupun kitab Kisah Para Rasul, kita bisa mengetahui kemampuan Lukas nih dalam menuliskan bukunya, gitu ya. Dimana kita tahu dia seorang dokter yang berkebudayaan Yunani, dan di sini pasti dia punya pendidikan yang sangat baik karena mempelajari tentang sesuatu yang berbau filsafat, baik juga mempelajari dalam penulisan, bahkan dalam pidato dan lain-lain. Jadi intelektualnya cukup tinggi kayak gitu, dan dia punya pendidikan yang baik. Makanya secara tata bahasa Injil Lukas ini tuh sangat lengkap, dan kitab Kisah Para Rasul ini juga sangat komprehensif dibanding dengan kitab-kitab yang ada yang lainnya di Perjanjian Baru. Ya, saya sendiri suka menulis dan senang menulis, dan ketika membaca tulisan Lukas, baik Injil atau Kisah Para Rasul, saya senang sekali karena cara dia menceritakan itu runtun gitu ya. Cara menceritakannya juga lengkap gitu ya. Mungkin keahlian dia sebagai seorang dokter yang suka menganalisa penyakit, itu dia bisa menganalisa kejadian dengan sangat baik, sehingga ketika dia menceritakan, ketika dia mencari data dan mengelola data yang banyak sekali dari tulisan-tulisan yang beredar pada saat itu, dan dia kumpulkan, kemudian dia tulis secara lengkap, sangat indah sekali. Dan sangat lengkap sekali cara dia menuliskannya. Enak sekali dibaca, seperti membaca cerita-cerita gitu ya. Membaca tulisan yang sangat indah, bukan secara puitis saja, tetapi secara konten, secara isi sangat sangat berbobot gitu ya. Iya, jadi mungkin secara langsung dia bukan murid Yesus, masuk dalam 12 murid Yesus gitu, tapi Injil Lukas ini tuh sangat lengkap dibanding 3 Injil lainnya. Iya. Kenapa? Karena Ibu Yulia bilang tadi sudah menganalisa, bahkan sudah menyelidiki. Itu penyelidikannya juga bukan cuma cermat, tapi juga sesama ya, dari banyaknya sumber dia selidiki semuanya, sehingga terjadilah atau dia mendapatkan buku yang sangat indah ini, yaitu Injil Lukas. Dan bahasanya juga, meskipun dia punya pendidikan yang tinggi gitu ya, menuliskan Injilnya, tapi semua tulisannya itu sangat mudah dibaca gitu, dan memang ramah pembaca. Dan mudah dimengerti. Iya, mudah dimengerti karena informasinya lengkap ya. Iya. Berbicara tentang Injil Lukas selalu menarik gitu ya, bukan hanya Lukasnya sendiri, tetapi isi apa yang diceritakan oleh Lukas itu menjadi sesuatu yang sangat menarik ya, khususnya ketika dia menceritakan tentang Yesus. Ya, itu luar biasa. Teman-teman gimana nih? Berapa kali sudah pernah membaca Injil Lukas? Bagaimana pendapat teman-teman tentang bagaimana
Lukas menceritakan tentang Kristus, tentang Yesus? Paling tidak mungkin ya. Setiap Natal pasti membaca Injil Lukas pasal 1 atau 2. Iya, dan yang diceritakan Lukas bukan hanya kelahiran Yesus, tapi keseluruhan hidup dari Kristus gitu ya. Iya. Jadi banyak sekali kisah-kisah yang Lukas sampaikan itu gitu ya. Yesus terpinggirkan, Ya. Yesus mengasihi yang terhilang, Orang-orang miskin, orang-orang yang mungkin dianggap sampah oleh masyarakat, terus para wanita salah satunya, yaitu teman-teman nanti kalau menyelidiki kata wanita, perempuan-perempuan itu paling banyak itu ada di kitab Lukas dibanding 3 Injil lainnya. Iya, dan sangat menarik sekali karena Lukas selalu memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap Kristus gitu, bagaimana kemanusiaan dia dan pada ketuhanan dia sampaikan dengan sangat seimbang, ya, sangat seimbang. Dan kemanusiaan Kristus sangat kelihatan sekali bagaimana Tuhan berbelas kasihan kepada manusia. Iya. Itu sangat menarik ya tentang Lukas ya. Dan yang menjadi tema penting, fokus penting Lukas menyampaikan Injil Lukas itu memperlihatkan bahwa Yesus adalah satu-satunya juru selamat dan sebagai sumber kebutuhan seluruh umat manusia dari keturunan Adam. Makanya kalau kita lihat di Matius dimulai keturunan Abraham ya, tetapi di Lukas itu benar-benar dari keturunan Adam, seluruh lapisan umat manusia gitu. Jadi menyeluruh semua keturunan Adam, bukan hanya orang Yahudi tapi seluruh golongan di seluruh umat manusia. Umat manusia. Iya. Gimana teman-teman? Ayo kasih komentar ya di kolom komentar gimana apa yang kalian dapatkan dari Injil Lukas atau dari Lukas. Kamu sendiri belajar apa tentang Lukas? Iya, kalau dibilang teladan Lukas ini banyak. Yang pertama yang pasti saya pelajari ya, dia itu bukan hanya seorang yang pintar gitu ya, tapi dia menggunakan kepintarannya untuk sesuatu yang baik gitu. Ya. Dia menggunakan apa yang Tuhan telah kasih, yaitu karunia untuk menulis, bahkan talentanya untuk menyelidiki dan lain sebagainya, itu dia gunakan untuk menuliskan sesuatu yang baik tentang Kristus. Dan ini akhirnya bisa kita baca semua gitu. Kita bisa menikmati Injil Lukas, kita bisa mengerti siapa Kristus dari pribadi Lukas yang menuliskan gitu. Dan aku melihat di sini bahwa Lukas bukan hanya teladan di bagian itu, Bu, tapi di dalam seluruh aspeknya itu ya, ketika dia melayani bersama Paulus juga ya, rekan misinya, dan dia menuliskan tentang Yesus, dan dia setia dengan firman yang dituliskan. Dari semua seluruh aspek hidupnya itu mengutamakan tentang Kristus. Ya. Dan yang aku suka sekali tentang Lukas, walaupun dia penulisnya, kan penulisnya tuh bisa menulis apa saja yang dia mau gitu ya. Dia tidak pernah menonjolkan dirinya. Di dalam seluruh tulisannya dia tidak pernah menyebutkan tentang dirinya. Bahkan di Kisah Rasul ketika dia ikut join di dalam pelayanan pun nama dia tidak ditonjolkan. Dia tahu spotlight dari seluruh kisah Kristus ketika ada di dunia itu bukan dia, tetapi Kristus. Dan dia sangat yang aku sangat belajar dari Lukas bagaimana meninggikan Kristus dan bagaimana menempatkan Kristus betul-betul di spotlight gitu ya. Dan saya atau kita semua ada di belakang Kristus yang telah mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Iya. Oke. Iya, jadi menempatkan dirinya sebagai latar belakang ya. Di Kisah Rasul itu sering disebut kita, jadi jarang disebut namanya, memakai kata kita di sana. Nah, teman-teman nanti bisa belajar lebih banyak lagi tentang siapa Lukas dan bagaimana penulisan kitab Lukas itu melalui Alkipedia. Silakan nanti bisa belajar, unduh aplikasinya dan bisa mendapatkan pengantar dari setiap pasal. Ada 24 pasal dari kitab Lukas. Teman-teman bisa pelajari dari aplikasi Alkipedia. Nah, kita sudah melihat latar belakang dari kitab Lukas. Sekarang kita mau belajar dari kitab Lukas pasal 1. Lagi mengerucut lagi ya. Dan ini akan bersama dengan Nikos dan juga Arum yang sudah ready di sana. Nah, teman-teman pasti sudah mempelajari semua Lukas pasal 1 ya. Dan kalau kita lihat di Lukas pasal 1 itu, ayat pertama itu udah masuk langsung Theophilus yang mulia, itu bagian pendahuluan gitu ya. Jadi dalam Lukas pasal 1 di perikop pendahuluan ini. Nah, apa nih yang teman-teman bisa lihat dari bagian pendahuluan ini ketika Lukas menuliskan Injil ini? Apa nih tujuan utama Lukas menuliskan Injil Lukas ini dari perikop 1? Mungkin Arum dulu deh. Ya, tadi kan latar belakang sudah dijelaskan ya. Jelas suara saya ya? Ya, bagus. Ya.
latar belakang tadi kan juga sudah banyak disinggung oleh Bu Yulia dan Kak Roma, bagaimana Injil Lukas ini ditulis oleh seorang yang bernama Lukas gitu ya. Jadi merupakan kitab pertama sebelum Matius dan Markus. Dan tujuan Lukas menulis ini tuh untuk ditujukan kepada sahabatnya Theophilus, yaitu untuk supaya Theophilus itu semakin punya pemahaman yang benar gitu loh. Jadi semakin diteguhkan imannya, juga supaya juga dia nggak dibingungkan oleh ajaran-ajaran yang mungkin tentang Tuhan Yesus, tapi itu belum tepat seperti itu. Kalau dari saya itu. Iya. Oke, jadi ini terlihat juga di ayat 4 ya, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh benar. Gitu. Iya. Jadi ingin memberitahukan Theophilus bahwa semua yang didapatkan tentang yang dibukukan dari Injil Lukas ini adalah sesuatu yang benar. Itu satu hal yang aku suka dengan Lukas ya. Dia menulis bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi dia menulis untuk orang lain supaya imannya boleh diteguhkan, supaya mereka mengetahui kebenaran. Dan itu memang hati Lukas ya, bagaimana dia ingin orang lain bisa mengerti tentang Kristus dan mengerti kebenaran yang dia ingin sampaikan. Oke. Ya. Nah, oke. Kita lihat bagian berikutnya ya, dan masih dalam overview Lukas pasal 1 ini, mungkin ke Nikos tentang Lukas. Jadi bagaimana nih cara di pasal 1 ini ada tokoh-tokoh sering yang muncul, tetapi mungkin Nikos bisa berbagi tokoh-tokoh siapa saja yang mendominasi di Lukas pasal 1 ini. Iya, beberapa yang dituliskan, yang paling banyak yang saya lihat itu ada tokoh Tuhan, ada tokoh Allah. Lalu kalau dibagi per perikopnya itu di awal-awal ada Zakaria, lalu juga ada Theophilus tadi, ada malaikat Gabriel, lalu juga Yusuf, dan kalau misalnya perikop yang akan dibahas nantinya tentu saja Zakaria dan juga Roh Kudus. Ya, jadi di antara orang-orang yang kamu sebutkan tadi, siapa yang paling dominan disebutkan di Lukas 1? Yang paling dominan, yang paling banyak ya Allah, Bu, sama Tuhan. Oke. Tapi itu secara tidak langsung ya, menyebutkan tentang Tuhan gitu ya. Tapi kisah yang diceritakan oleh Lukas di sini yang paling mendominasi itu tentang Yohanes Pembaptis dan juga Zakaria. Oke. Ya, dan Maria tentunya ya. Ya, paling tidak ada 3 itu. Kemudian ada istrinya istrinya Zakaria, walaupun tidak Elizabeth. Ya. Ya, tapi cukup disebut. Iya. Nah, dan kita spesifik membahas tentang hari ini tentang pujian Zakaria. Mungkin balik ke Arung lagi nih. Gimana nih cara Lukas menceritakan tentang Zakaria dan juga Yohanes Pembaptis? Ini ada di beberapa perikop salah satu ini yang teman-teman sudah lihat. Jadi gimana cara Lukas menceritakan tentang Zakaria dan juga Yohanes Pembaptis di Lukas 1 ini? Iya, kalau berbicara tentang tadi putus-putus Kak dari sana. Ya. Mungkin bisa diulang lagi. Iya, jadi bagaimana cara Lukas menceritakan tentang Zakaria dan juga Yohanes Pembaptis di Lukas pasal 1? Ya, di sini menceritakan bahwa Allah itu kan menganugerahkan gitu ya, memberikan karunia kepada imam yang bernama Zakaria, di mana istrinya yang bernama Elizabeth itu kan mandul. Tapi Elizabeth itu mendapat karunia dari Roh Kudus, di mana di masa tua Elizabeth itu bisa mengandung seorang bayi laki-laki yang bernama Yohanes Pembaptis gitu kan. Dan itu Yohanes Pembaptis itu dikandung oleh Elizabeth punya tujuan yaitu untuk mempersiapkan jalan gitu bagi Tuhan. Artinya supaya banyak orang bisa menjadi percaya dan mengenal Tuhan yang benar. Itu sih kalau dari cerita Zakaria. Ya, menurut kamu Lukas melihat Zakaria itu sebagai sosok yang seperti apa dari cara dia menceritakan? Kesan kamu pribadi?
Oke. Jadi ini sosok Zakaria ya? Ya, Ya, Bu. Ya. Jadi Zakaria itu merupakan rombongan dari Abia ya. Itu dan Zakaria itu disebutkan sosok yang benar di hadapan Allah. Gitu sih, Bu. ya. Dan Jadi tidak percaya. kelihatan sekali ya, Lukas memberi respek terhadap Zakaria, sekalipun dia udah tua, sekalipun dia tidak ada anak saat itu, tetapi Lukas memberikan respek pada dia sebagai seorang Lewi yang punya punya tugas untuk ada di bait Allah, dan bagaimana juga Lukas tahu bagaimana kerinduan Elizabeth dan juga Zakaria untuk memiliki anak gitu ya. Tapi herannya Zakaria nanti di lagu pujian mungkin kita akan belajar lebih banyak tentang Zakaria ya. Ya. Oke. Nah, sebenarnya tadi udah di-spill sedikit sih tentang sekeluarga Yohanes Pembaptis ini. Tapi mungkin Nikos mau menambahkan nih, kesan kamu pribadi terhadap keluarga Yohanes Pembaptis. Berarti ada ayah dan ibunya tuh, Zakaria dan juga Elizabeth. Iya, kesan pribadi dari saya terkait keluarga ini tuh, pertama dari pasangan suami istri ini ya, Elizabeth dan juga Zakaria itu adalah pasangan yang tunduk dan takut akan Tuhan gitu. Dan mereka penuh dengan harap gitu. Maksudnya harapannya mereka penuh, tapi harapan itu disandarkan kepada Tuhan. Itu sih yang saya paling berkesan dari terkhususnya pasangan Zakaria dan juga Elizabeth. Gitu sih. Iya. Oke. Nah, kita mau menggali ayat-ayat yang sudah kita persiapkan untuk digali hari ini. Jadi teman-teman sahabat Sabda, silakan juga nanti ikut bersama-sama dengan kita untuk menggali, memberikan komentar atau juga menanyakan tentang ayat-ayat yang digali. Dan hari ini kita mau menggali pujian Zakaria, masih di pasal 1 dari ayat 67 sampai 80. Gitu ya, 3 ayat pertama yang akan kita lihat di sini dari ayat 67 sampai ayat 68 sampai ayat 70. Oke, kita baca dulu ya. Tuh dari ayat 68 ini pujiannya berbunyi demikian. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hambanya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut para nabi-nabi, mulut nabi-nabinya yang kudus. 3 pujian pertama yang kita lihat di sini. Mungkin saya akan bertanya kepada Nikos lagi. Sebelum kita menggali lebih dalam tentang ayat ini ya, mungkin kamu bisa sharing tentang apa yang kamu ketahui tentang Zakaria sebelum dia bisu dan perubahan apa yang terjadi setelah dia bisu. Ini masih di konteks pasal 1. Iya, Zakaria sebelum dia bisu, dia seorang imam gitu ya, petugas di bait Allah. Lalu ketika dia diberi penglihatan gitu, maksudnya bertemu dengan malaikat Gabriel, dia sempat nggak percaya ya, kenapa kok bisa gitu, di usia segini kami akan punya keturunan. Dan dari situ Zakaria bisu gitu, sehingga ketika dia mungkin agak nggak percaya, dia dapat bisunya itu. Tapi ketika akhirnya dia melihat mukjizat itu ya, maksudnya kuasa Tuhan dinyatakan dalam keluarga Zakaria, yaitu dengan lahirnya Yohanes Pembaptis, dan dia akhirnya terlepas dari bisunya dia menjadi orang yang saya bisa tangkap adalah orang yang semakin mencintai Tuhan dan juga semakin mencintai bangsanya gitu, karena dia bilang di ayat 68 itu tentang keselamatan bagi bangsa Israel, bangsanya dari Tuhan itu. Sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Iya, jadi ada perubahan ya Nikos ya, antara sebelum dia bisu dan sesudah dia bisu. Kalau dari Arum sendiri, perubahan apa yang kamu lihat, Arum? Ya, kalau sama seperti Nikos tadi sih,
cuma sedikit menambahkan ya. Jadi bahwa Zakaria itu seperti yang dikatakan Nikos yang bertugas dalam bait suci. Bagaimana ketika dia bertugas itu, kemudian dia diberi penglihatan yang dibilang Nikos tadi, bahwa istrinya itu dalam masa tuanya itu akan mengandung seorang bayi laki-laki dan diminta untuk menamai dia Yohanes gitu kan. Dan di situ juga sempat nggak percaya gitu kan bahwa udah tua nih gitu kan, masa iya sih dia bisa hamil gitu kan. Tapi kan itu sebuah anugerah Allah dari Roh Kudus gitu kan dalam yang terjadi dalam keluarga Zakaria. Bagaimana ketika dia mendapat penglihatan kemudian ia bisu, dan ketika ia bisu itu dan setelah ia sudah sembuh dari bisunya, ia bisa berkata-kata kembali dan memuji Allah. Ini dikatakan dalam ayat 67 kan, dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus dan lalu bernubuat gitu. Jadi memuji Allah dan bernubuat gitu. Iya. Ya, jadi kelihatan sekali ya perbedaan di sini setelah dia bisa berbicara, yang keluar setelah dia mengucapkan tentang nama anaknya itu dia memuji Allah yang penuh dengan Roh Kudus ya gitu. Jadi sebelum dan sesudah itu tetap memprioritaskan Allah gitu untuk menaikkan pujiannya. Bahkan nanti di sini kita lihat bukan hanya untuk dia tetapi juga secara keseluruhan untuk bangsanya. Nah, masih di dalam pujian Zakaria di ayat 78 sampai 80 di sini. Ada pujian yang kita lihat ya dari 68 69 itu. Ini pujian Zakaria ini terkait apa dan apa yang dia katakan tentang Allah yang sudah dilakukan bagi umatnya Israel. Hal-hal apa yang sudah Allah lakukan bagi umatnya Israel. Mungkin balik ke Arum dulu. Ya, terima kasih atas waktunya. Jadi dalam nubuat Zakaria itu dan dalam pujian Zakaria itu di sana dikatakan bahwa ia bernubuat untuk mengatakan hal-hal yang akan terjadi ya tentang kerajaan Mesias yang telah dinubuatkan oleh para nabi gitu kan. Dan Imam Zakaria itu berbicara mengenai karya penebusan gitu yang diberikan kepada bangsa Israel hingga kini. Dan karena Israel itu kan sebagai umat pilihan Allah ya, dan ia bahkan di sini dikatakan ada kata melawat, artinya ia melawat Israel itu seperti seorang sahabatnya gitu kan, dan Allah juga melawat umatnya itu yang sedang dalam perbudakan gitu kan ketika membebaskan Israel. Contohnya ketika dalam padang gurun Allah memberikan mereka makanan gitu, dan lawatan itu adalah apa ya, bagian dari rencana Allah sejak awal gitu, dan untuk diberikan kepada bangsa Israel yang mana Allah itu setia gitu terhadap janjinya yang telah diberikan kepada Abraham gitu. Dan keselamatan itu yang diberikan itu bukan untuk orang Israel saja, untuk satu bangsa, tapi sampai sekarang ini bahkan bagi kita. Itu sih Kak. Iya. Ya, menarik banget ya, karena pujian Zakaria ini dikenal sebagai Benedictus, gitu ya. Sama seperti nyanyian Maria, diambil dari kata pertama yang diucapkan. Maksudnya, my soul magnify the Lord. Maksudnya, kenapa nyanyian Maria itu disebut magnifikan? Karena itu kalimat pertama yang muncul gitu, dari pujian. Nah, di Zakaria ini juga seperti itu, disebut Benedictus. Kenapa? Karena dimulai dengan dimulai dengan pujian, gitu ya, atau berkat. Jadi ini Zakaria memberi berkat kepada Allah, gitu ya, yang telah melakukan hal besar bagi Israel. Jadi itu sebabnya disebut nyanyian Benedictus, karena itu nyanyian berkat, dan berkat yang diberikan oleh manusia kepada Allah. Jadi bukan hanya Allah yang bisa memberi berkat pada manusia, manusia pun bisa memberi berkat kepada Allah dalam konteks memuji Allah, memberi pujian kepada Allah. Ya. Oke. Dan itu hal-hal besar yang Allah lakukan gitu ya. Ya. Herannya apa? Kalau kayak Zakaria dan Elizabeth kan nggak punya anak berpuluh tahun ya. Kalau dia disuruh memuji Tuhan, kalau kamu kira-kira memujinya karena apa?
karena dikasih anak dong ya. Iya. Tapi Zakaria enggak loh. Aku tuh heran sampai sekarang ya. Pujian pertama yang keluar dari mulut Zakaria bukan terpujilah Tuhan yang memberi aku anak yang sudah lama sekali ditunggu-tunggu dan tidak dapat anak dan sekarang dapat anak. Ternyata pujian Zakaria bukan karena itu gitu, tapi karena Allah. Kenapa anaknya itu hadir? Karena untuk keselamatan Allah. Itu yang aku sangat berkesan sekali dengan Zakaria. Tadi kita masih berhenti saat kita membahas tentang hal-hal yang besar yang Allah lakukan bagi umatnya, dan ini menjadi satu pujian sukacita Zakaria kepada Allah dari Allah telah membawa kelepasan, Allah telah melawat, dan Allah telah menyelamatkan dan menyediakan keselamatan dari dari Daud, dari keturunan Daud gitu, yaitu berbicara tentang Sang Mesias atau Yesus Kristus sendiri. Nah, kita melihat lagi di ayat 70 dari ayat 68 sampai 70 ini. Saya kembali ke Nikos nih. Dari mana Zakaria tahu bahwa ada satu rencana keselamatan yang Allah berikan kepada umatnya, dan itu adalah hal yang paling penting. Dari ayat 68 sampai 70 yang kita gali ini. Ya. Kalau dari ayat 70 yang dituliskan di sini adalah seperti yang telah difirmankan Tuhan berarti ya, sejak purbakala melalui para nabinya yang kudus. Jadi apa yang disampaikan oleh Zakaria, apa yang menjadi pujian dari Zakaria, yaitu tentang Allah yang membawa kelepasan, Allah yang melawat umatnya dan membawa keselamatan, itu sudah dinubuatkan oleh para nabi di perjanjian lama gitu. Dan yang mana di Alkitab gitu kan para nabi itu memang menubuatkan janji Allah gitu ya. Allah memakai para nabi untuk menubuatkan janjinya. Lalu di perjanjian baru ini digenapi gitu, janji Allah itu digenapi. Dan saat ini konteksnya yang digenapi adalah kelahiran Yohanes Pembaptis dan kelahiran Kristus. Ya. Iya, karena keturunan Daud hambanya, jadi Kristus. Ya. Oke, jadi benar-benar spesifik yang diketahui Zakaria tentang rencana keselamatan karena berdasarkan nubuatan para nabi yang sudah difirmankan sejak purbakala. Dan pastinya Zakaria juga belajar akan hal itu. Ya, selain dia orang Lewi, juga mungkin 9 bulan waktu silent, 9 bulan waktu bisu itu dia banyak baca firman Tuhan ya. Sehingga imannya betul-betul dikuatkan ketika dia melihat keajaiban Tuhan yang luar biasa, yaitu keselamatan yang datang melalui Kristus ya. Oke. Nah, pelajaran apa nih yang teman-teman dapatkan dari 3 ayat ini? Dari Arum ya? Ya. Pelajaran yang saya dapat dari 3 ayat ini melihat bagaimana karya Allah bagi umat Israel dan bagi kita, dan itu sudah dari nubuat para nabi. Itu pelajaran yang saya dapat itu membuat saya menjadi semakin percaya dan diteguhkan gitu ya mengenai keselamatan yang Tuhan berikan kayak gitu. Dan membuat saya tidak ragu lagi akan iman percaya saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Iya. Dari Nikos, ada tambahan atau sepakat? Ya, dan juga teman-teman segera menuliskan komentarnya. Ya. Nikos, bisa kedengaran? Ya. Oke. Sorry. Saya belajarnya adalah Tuhan itu dengan melakukan semua ini ya, dari ayat 68 sampai 70 itu adalah didasari dengan kasih gitu. Jadi saya belajar bahwa Tuhan adalah kasih, Tuhan mengasihi umatnya, dan Tuhan Allah itu proaktif untuk membawa keselamatan, membawa kelepasan bagi umatnya dan bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Itu sih yang saya pelajari dari 3 ayat ini. Ya, kita bukan hanya belajar tentang Zakaria ya, tetapi apa yang ada di dalam hati Zakaria ketika dia diberi kesempatan untuk memuji Allah, dan itu yang keluar adalah hal-hal yang Allah sudah lakukan di dalam kehidupan umatnya, bukan hanya kehidupan Zakaria saja, tapi juga umatnya. Yuk, teman-teman yang di rumah sudah memberi komentar belum? Baru ada 2 tanggapan, Bu. Iya. Nah, ini kita akan bacakan tanggapan tadi dari Ibu Deborah.
Maria, wanita biasa, ketika malaikat memberitahu dia, akhirnya percaya, oh ini perbandingan. Zakaria yang seorang imam malah tidak percaya. Iya, betul. Ya, terima kasih Ibu Deborah. Ini ada apa namanya tanggapan dari Hesron, itu temennya Arum nih. Semangat Arum. Iya, oke. Oke, masih ada tanggapan juga dari Ibu Deborah Wisnu. Menarik di sini, Zakaria menyatakan anaknya adalah Nabi Allah. Oh, belum. Oh, belum, sabar. Ini kita akan baca nanti ya. Iya, ini bagian kedua nih. Iya, ini ada tanggapan juga dari Marcelinus untuk Nikos. Halo, Halo Nikos. Nih, ajak nih Nikos teman kamu Halo. untuk membaca penggaliannya. Oke. Iya, karena belum ada tanggapan lain, kita akan segera langsung melihat dari bagian kedua penggalian kita, yaitu ayat 76 sampai ayat 77. Dan di sana firman Tuhan berbunyi, dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka. Iya, ayat 76-77 ini adalah satu pujian Zakaria. Dan kepada siapa nih dua ayat ini ditujukan? Dari Arum. Ya, kepada Yohanes anaknya. Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis. Iya. Nikos setuju nggak? Pujian ini ditujukan untuk anaknya. Iya, ini tentang Yohanes Pembaptis. Karena di ayat 76 di-mention di situ akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi dan akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan bagi dia. Ya. Jadi sama ya, Yohanes Pembaptis. Pujian untuk anaknya sendiri. Iya, tapi ujungnya enggak loh. Kalau awalnya memang kelihatannya anaknya ya, anakku yang disebut Nabi yang Maha Tinggi. Tapi buntutnya atau akhirnya sebenarnya dia sedang memuji Allah. Yeah. Allah yang memberi keselamatan, Allah yang jadi hanya memakai anaknya saja dan dia kembali spotlightnya kepada Allah. Ini sangat menarik sekali. Oke. Nah, bagian selanjutnya, mengapa Zakaria memberikan pujian untuk anaknya sendiri? 76, hai engkau hai anakku, yang akan disebut sebagai Nabi Allah yang Maha Tinggi. Kenapa nih, Kos? Ya, di ayat 76 ya berarti ya. Oke, di sini karena apa? Yohanes Pembaptis itu adalah pribadi yang sudah dinubuatkan oleh Nabi di Perjanjian Lama, dalam hal ini Nabi Maleaki kalau tidak salah. Nah, di situ kenapa si Zakaria mention Yohanes Pembaptis anaknya gitu? Karena dia sebagai pribadi yang akan mempersiapkan jalan bagi Mesias, bagi Tuhan gitu ya. Maksudnya dalam hal ini bagi Sang Juru Selamat gitu. Nah, dari apa yang saya dapat sih itu. Jadi ketika Zakaria menyebut bahwa hai anakku akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, itu berarti satu, dia mention anaknya, tapi kedua dia juga menyebut Allah gitu ya. Jadi Allah yang memberikan kuasa kepada si Yohanes Pembaptis ini, atau memberikan status kepada Yohanes Pembaptis ini sebagai pribadi yang mempersiapkan jalan bagi Kristus. Iya. Iya, jadi Yohanes di sini, Zakaria di sini memberikan pujian tentang Yohanes Pembaptis gitu ya, karena dialah Nabi Allah yang akan jadi pembuka jalan terkait kedatangan Kristus. Dan ini jadi satu jalan yang sangat-sangat ditunggu-tunggu gitu, karena dengan beratus-ratus tahun tidak adanya nabi, kekosongan penuh gitu, akhirnya jalan sudah dibuka dan Kristus akan secara sah akan dipakai Allah untuk menyelamatkan manusia gitu. Hanya luar biasa sekali pujian Yohanes pujian Zakaria terkait anaknya
yang akan membuka jalan bagi Kristus berkarya penuh. Iya. Nah, ini tentang peran Yohanes Pembaptis sendiri menurut Arum ya. Bagaimana Zakaria mendeskripsikan tentang tugas Yohanes Pembaptis sehubungan dengan kedatangan Tuhan Sang Mesias. Ya, Yohanes Pembaptis di sini untuk memberikan kepada umatnya ya sebuah pengertian gitu ya, pengertian akan keselamatan, akan pengampunan dosa supaya terjadi pertobatan sebenarnya dan bisa mengenal pribadi Allah yang sesungguhnya. Iya, itu sebabnya Yohanes Pembaptis ketika sudah dewasa, dia membaptis banyak orang ya. Iya. Ya, dan baptisannya itu adalah baptisan untuk menolong mereka bertobat kembali ke jalan yang benar atau untuk mengakui dosa-dosanya. Iya, makanya ketika dulu waktu zaman sekolah minggu, apa yang kamu ketahui tentang Yohanes Pembaptis? Bertobat. Karena setiap kali dia berkhotbah pasti bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Jadi dia memperdengarkan tentang pertobatan dan memperdengarkan tentang pengakuan dosa. Nah, itu adalah tugas Yohanes Pembaptis hubungan dengan kedatangan Tuhan Yesus Sang Mesias kita. Nah, pelajaran penting apa nih yang didapatkan dari 2 ayat terakhir ini? Dari Nikos dan juga Arum. Nikos dulu. Dari saya. Ya. Oke. Ya, pelajaran pentingnya adalah ini sih yang saya dapat adalah Yohanes Pembaptis ini punya peran satu, dan perannya itu sangat krusial ya untuk mempersiapkan jalan bagi Mesias gitu. Dan saya belajar di sini bahwa ya Tuhan merancang sedemikian rupa untuk saya lanjutkan. Keselamatan dari Allah itu diberikan kepada kita dengan sedemikian rupa gitu dalam persiapannya juga. Dari apa yang saya pelajari bahwa Allah menubuatkan janjinya sejak dari zaman perjanjian lama, bahkan sampai mau datang pun Kristus sebagai Sang Juru Selamat dipersiapkan melalui peran dari Yohanes Pembaptis yang mempersiapkan jalan bagi dia, memberitakan kepada umatnya, pada umat Tuhan, pengertian ya akan keselamatan, bukan keselamatan ya, tapi pengertian akan keselamatan yang mana nanti yang membawa atau yang menjadi keselamatan itu, Sang Juru Selamat itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Iya, oke. Dari Arum? Oke, pelajaran penting yang saya dapat sama persis dengan Nikos, bagaimana di sini mengenai nubuatan-nubuatan yang terjadi yang diberikan oleh para nabi gitu kan ya, bagi terutama nubuatan Zakaria, bahwa dengan kelahiran Yohanes Pembaptis itu untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan dan untuk memberikan sebuah pemahaman tentang keselamatan. Itu membuat pelajaran penting bagi saya bahwa kita juga perlu dipakai untuk Tuhan untuk bisa mengabarkan kabar baik itu kepada banyak orang sebenarnya. Gitu. Iya. Oke. Nah, kita masuk ke aplikasi pujian Zakaria. Kita belajar banyak tentang pujian Zakaria malam hari ini. Setelah kita mempelajari sebegitu banyak tentang pujian Zakaria, apa pentingnya tentang pujian ini dalam kehidupan teman-teman, bagi Nikos, bagi Arum, dan apa yang mau diaplikasikan dari pujian Zakaria hari ini? Ya, dari Arum lagi, kembali kepada Arum. Ya, pentingnya itu kita bisa mengenal pribadi Allah yang menyelamatkan kita, dan di sini bahwa iman percaya kita itu juga nggak sia-sia gitu, karena di sini dituliskan bahwa Allah itu benar-benar datang ke dunia melalui nubuat-nubuat para nabi, dan itu juga dibuktikan dari kelahiran Yohanes Pembaptis yang untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan, bagi kedatangan Sang Mesias untuk menyelamatkan umat manusia. Dan aplikasi untuk saya sendiri itu mau semakin percaya dan semakin teguh di dalam Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus itu yang menyelamatkan saya, dan mau
dipakai Tuhan lebih lagi untuk membagikan kabar baik, kabar keselamatan itu kepada banyak orang, sehingga banyak orang juga bisa mengenal pribadi Allah, dan juga yang percaya juga semakin dikuatkan dalam imannya, seperti itu. Ini khususnya di bulan Natal ini ya. Betul. Iya, dari Nikos gimana, Kos? Ya, hal yang saya pelajari dan paling penting dari pujian Zakaria ini adalah pengakuan bahwa Allah itu setia. Dia dari masa purbakala kalau di sini disebutnya, zaman para nabi, zaman perjanjian lama, sampai saat Zakaria menyanyikan pujiannya, bahkan sampai sekarang kita membahas nyanyian pujian Zakaria, itu Allah tetap setia. Dan itu menunjukkan hal yang paling penting, yaitu janji Allah ada dan kekal gitu, tentang karya keselamatan yang dia bawa kepada umat manusia. Dan yang menjadi aplikasi sederhana saja, menurut saya sih, tapi bukan sederhana, maksudnya bukan sederhana ya, tapi yang mau saya aplikasikan adalah tentang memuji Allah gitu, seperti Zakaria memuji. Karena saya tertarik bahwa dia itu memujinya, terpujilah Allah, itu tuh tidak tentang dirinya atau apa yang sudah dia dapat, tapi tentang apa yang Allah lakukan, yaitu melawat umatnya dan membawa kelepasan bagi umatnya. Sehingga ini berarti ada, dari yang saya lihat sih, Kak Roma sama Ibu Yulia, itu ada sisi berbagi juga, ada sisi deklarasi dari ujian Zakaria tentang Allah, tentang janjinya, dan tentang karyanya, yaitu membawa kelepasan kepada umatnya, yang harus dibagi ke banyak orang. Itu sih. Iya. Ya, terima kasih banyak untuk apa yang sudah di-sharingkan tadi. Memang kita lihat ya, apa yang dilakukan Zakaria itu sepertinya hal yang klise gitu ya. Tetapi sebenarnya mengandung satu pembahasan yang luar biasa, pengertian dia tentang keselamatan sungguh sangat baik sekali, sehingga dia tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi dia memikirkan big picture gitu yang Allah sudah lakukan gitu. Jadi dia bisa melihat rencana Allah yang luar biasa bagi umatnya. Ya, itu sangat luar biasa. Oke, teman-teman di rumah gimana? Sudah ngasih komentar belum? Nah, komentar yang tadi kita bacakan, Bu. Udah masuk dari Ibu Derbura Wisnu. Menarik di sini, Zakaria menyatakan, nah, anaknya adalah Nabi Allah. Kalau melihat sejarah para nabi, sebenarnya Zakaria tahu benar. Ini panggilan yang begitu sulit. Bukan panggilan yang populer mungkin. Iya. Okay. Oh, ini tanggapan dari Ibu Derbura Wisnu terkait, oh, tadi udah dengar Bang Nikos sebut Nabi, saya kira ketinggalan karena sempat putus. Tidak, jadi kita baru saja menggali tentang ayat 77 dan 78. Nah, ini temannya Nikos, Marcelinus, karena Zakaria sendiri juga sebenarnya sudah mendapat wahyu. Iya, mungkin selama 9 bulan ini loh. 9 bulan dia nggak bisa ngomong, itu mungkin dia banyak merenung, dan dia juga banyak membaca firman Tuhan, dan dia banyak berbicara pada Kristus, pada Allah, sehingga imannya betul-betul menjadi iman yang fokus gitu ya, bukan kepada diri lagi tetapi kepada Allah. Iya, kadang memang masa-masa diam itu bisa membuat kita penuh dengan hikmat Tuhan gitu. Iya, tergantung bagaimana kita bisa menggunakan waktu kita juga untuk semakin dekat dengan Tuhan. Nah, ini masih Marcel nih, sepertinya malam hari ini Marcel banyak tanggapan. Betul, haleluya. Menanggapi dari respon dari Arum dan juga Nikos. Masih oh, ada Mas Aro Kak Yosua di sini. Halo Kak, menyimak gitu. Silakan Kak, bagikan juga sharing yang didapat malam hari ini dari Lukas 1 secara khusus pujian Zakaria. Ya. Nah, masih ada Puspita. Saya melihat di ayat ini ucapan syukur Zakaria tidak berfokus kepada anaknya, tapi kepada anak Allah. Jadi saya juga belajar bahwa dalam pujian kita tetaplah Allah yang utama. Ya. Pasti Zakaria bersyukur sih untuk anaknya itu ya. Tetapi dia tahu untuk apa Tuhan memberikan anak itu. Bukan untuk kesenangan diri atau untuk kebanggaan diri. Tetapi untuk tujuan Allah. Ya, thank you Tere. Masih ada, oh ini ada satu pertanyaan akhirnya muncul. Dari Kak Margowati. Apa yang dilakukan Zakaria selama 9 bulan kebisuannya ya?
kemungkinan besar mencari kehendak Tuhan dan tunduk dalam ketaatannya, seperti Paulus ketika dalam kebutaannya. Ini Kak Margo bertanya, Kak Margo menjawab sendiri. Iya, betul Kak Margo. Mungkin kita kadang perlu dibuat bisu gitu ya, supaya kita bisa merenung dengan lebih baik dan memiliki hikmat Tuhan. Karena kalau kita banyak ngomong tuh kadang hikmat pribadi atau hikmat diri sendiri yang suka mendominasi ya. Iya, tapi siapa mau bisu? Nggak ada. Iya. Oke, nah teman-teman sudah memberikan tanggapannya semua. Apakah ada yang malam hari ini bergabung live dengan kita untuk memberikan pelajarannya secara langsung? Tadi Kak Yosua sudah bergabung, apakah mau bergabung juga untuk memberikan pelajarannya nih? Nah Kak Yosua masih ada nih, coba kita invite ya. Oke. Ya, kita lihat apakah Kak Yosua bisa menerima. Mari kita join Kak Yosua. Sharekan apa yang didapat malam hari ini. Oh, nggak bisa ya? Oh, nggak bisa. Oke deh. Oke. Iya. Waduh, sayang. Oke, next time ya. Ya. Oke, waktu berjalan dengan cepat. Tinggal beberapa menit. Tinggal 2 menit. Iya, ini Roma akan sharekan apa yang dia dapat dari malam hari ini. Iya, sebenarnya kalau dibilang penggalian pujian ini, saya baru menggalinya beberapa waktu ini gitu. Biasanya kalau tentang Natal yang dilihat Lukas 2 langsung, tentang Lukas 2 ayat 10, ayat 11 gitu. Tapi tahun ini benar-benar bersyukur karena bisa melihat pujian-pujian. Kalau minggu lalu belajar tentang pujian Maria, dan hari ini belajar tentang pujian Zakaria yang sudah disampaikan banyak sekali oleh teman-teman. Tapi yang saya pelajari paling detail di bagian ini, saya melihat bagaimana Allah memakai tokoh-tokoh yang luar biasa. Salah satunya adalah Zakaria, dipakai Allah untuk mengingatkan. Tadi Niko sudah ngomong tentang kasih Tuhan gitu ya, tentang kasih Tuhan yang setia, yang sangat besar. Dan saya belajar tentang kasih Tuhan yang dimana dalam rencananya itu sudah ada sejak kekekalan, gitu, yang sudah direncanakan sejak kekekalan, dan dia tetap memegang perjanjiannya sampai akhirnya perjanjian baru digenapi. Dari perjanjian lama sudah dinubuatkan, perjanjian baru digenapi, yaitu tentang rencana agung Allah, atau apa Bu Yulia tadi bilang, big picture-nya Allah gitu, untuk keselamatan bukan hanya khusus Zakaria, tetapi untuk satu bangsa, yaitu bangsa Israel. Dan bukan hanya bangsa Israel juga, tapi seluruh bangsa gitu. Dan saya bersyukur bisa melihat pujian yang indah dari Zakaria ini, di mana Allah begitu luar biasa ditempatkan sebagai posisi pertama dalam kehidupannya. Ya, ini ada komentar dari Ibu Anita sebelum kita akan tutup dengan kesimpulan. Menurut saya nyanyian pujian Zakaria ini untuk memberitahu apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel di Lukas 1, 13-17. Oke. Ya, ini tentang doa ya, tentang doa bahwa engkau akan bersukacita, bergembira atas anak dan kelahirannya itu. Iya, ini ada dari Kak Yosua, sinyal saya buruk. Iya, ntar next time ya kalau sinyalnya sudah lebih baik. Ini banyak sekali di banyak tempat yang sinyalnya kurang bagus ya. Iya. Oke, teman-teman, senang sekali bisa menggali tentang nyanyian Zakaria. Jarang dari kita mungkin selama Natal, seperti tadi Roma bilang ya, selama Natal sering kita fokus hanya kepada kelahiran Kristus gitu ya. Tetapi sebenarnya hal-hal yang mengiringi kelahiran Kristus itu juga sama pentingnya gitu ya. Terutama orang-orang yang Tuhan pakai untuk boleh membawakan hikmat Allah untuk kita tahu untuk apa Kristus datang dan mengapa Kristus harus datang. Dan Yohanes Pembaptis adalah salah satu forerunner gitu ya. Orang yang mendahului Kristus untuk hadir karena dia adalah co-worker gitu ya, tetapi Yohanes tahu bahwa dia jauh di bawah Kristus, tetapi dia sama-sama bekerja melayani Allah yang sama untuk satu rencana Allah yang besar. Dan bersyukur tadi dari Arum dan dari Nikos kita melihat bagaimana Allah yang sudah merencanakan keselamatan yang luar biasa bagi umatnya, boleh bukan hanya sampai kepada bangsa Israel, tapi juga sampai kepada kita. Tadi Arum mengatakan bahwa
apa yang Allah lakukan itu juga untuk kita sekarang ini gitu ya, bukan hanya untuk bangsa Israel pada waktu itu. Dan bersyukur untuk aplikasi dari Nikos bahwa kita semua belajar untuk semakin beriman, kita belajar semakin berani, semakin tahu akan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke, thank you banyak untuk pelajaran yang sudah kita sharingkan hari ini. Iya, masih ada tanggapan ternyata dari Kak Yosua, Bu. Kelepasan di dalam nyanyian Zakaria menunjukkan bahwa Mesias yang dijanjikan akan datang. Iya, bahkan sudah datang gitu ya. Kalau dilihat dari tenses, sebenarnya Zakaria banyak memakai kata past tense. Artinya dia tahu itu sudah terjadi. Ketika Yohanes lahir, itu dia tahu bahwa penggenapan Allah sudah dijalankan. Dan itu luar biasa ya, karena melalui tense keterangan waktu yang diberikan di dalam bahasa Inggris lebih jelas daripada bahasa Indonesia, bahwa apa yang Tuhan janjikan itu sudah terjadi. Melihat Yohanes lahir itu janji Allah itu sudah digenapi. Iya, itu luar biasa. Terima kasih Kak Yosua. Betul, katanya betul. Oke. Ya. Jadi pada akhirnya malam hari ini teman-teman sahabat Sabda yang sudah bergabung serta Nikos dan juga Arum, terima kasih banyak sudah bisa menggali pujian Zakaria bersama-sama. Dan nanti teman-teman jangan sampai berhenti karena kita masih punya banyak waktu untuk menggali lebih dalam lagi terkait pujian Zakaria dan juga pujian Maria yang sudah kita bahas minggu lalu. Terima kasih teman-teman sahabat Sabda, dan sepertinya masih ada tanggapan juga terakhir nih. Kak Yosua, sesuai gelarnya sebagai raja di atas segala raja. Amin. Ya, kita akan tutup semua acara kita hari ini dalam doa. Saya minta kesediaan Arum bisa menutup kita dalam doa. Baik, saya akan pimpin dalam doa. Mari kita berdoa dalam doa. Tuhan Yesus, selamat malam. Kami sungguh mengucap syukur atas kasih-Mu Tuhan. Kau telah bimbing kami saat kami boleh melakukan siaran langsung pada malam hari ini. Untuk kami boleh belajar bersama, menggali Alkitab dalam nyanyian pujian Zakaria yang telah kami pelajari Tuhan. Tuhan, kami sungguh bersyukur atas kasih-Mu, atas kebaikan-Mu Tuhan. Kau telah menggenapi janji-Mu bagi kami. Kau telah lahir ke dunia dan memberikan kami keselamatan maupun pengampunan dosa. Dan kelak kami akan bersama-sama dengan Bapa di surga. Kami bersungguh bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Dan saat ini kami akan menutup persekutuan pada malam hari ini, dan kami mau melanjutkan ke aktivitas kami masing-masing. Ya, Tuhan akan memberkati kami dalam aktivitas kami dan istirahat kami malam ini, sehingga kami boleh beristirahat dengan baik juga dan menyambut hari esok dengan semangat, dengan tenaga yang baru Tuhan, dan dengan kesehatan yang baru. Dan ampuni Tuhan setiap dosa dan kelemahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih. Amin. Iya, terima kasih. Thank you. Sampai ketemu lagi minggu depan. Iya. Thank you Nikos, thank you Arum. Sampai minggu depan atau tahun depan? Minggu depan, setelah itu tahun depan. Iya, kita akan ketemu lagi ya. Oke. Bye-bye. Salam Ayo PA. Ini tanggapan terakhir nih, jadi terharu. Minggu depan kita akan tetap bertemu di dalam jam yang sama, 19.30, tetapi dengan guest yang beda gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan nanti Nikos Arum bisa join di tahun depan lagi. Untuk PA bareng-bareng lagi dengan kita. Dan kita akan ketemu dengan pujian yang terakhir yang kita akan bahas, yaitu pujian Simeon dari Lukas 2 ayat 25 sampai 35. Siapa Simeon dan mengapa dia memuji Allah, mengapa dia memuji Tuhan, kita akan bahas minggu depan bersama-sama tanggal 19 Desember jam 7:30 sampai selesai.